sepanjang sejarah selalu ada momentum-momentum, ada waktu-waktunya bahwa umat membutuhkan ittihadul irsyad dari para ulama. Karena masalah menimpa seluruh umat, sehingga ulama mereka membutuhkan satu bimbingan yang terkonsolidasi dari ulama ini. Ini diajak kemana semua ini? Karena ini masalah menimpa semua orang. Ya. Kalau masing-masing beda-beda, ya tidak ada ittihadul irsyad. Ya, maka kemudian dibangunlah satu struktur pemenang keagamaan yang disebut hukumah. Yang dulu pada masa lalu antara kepemimpinan negara dan kepemimpinan agama itu jadi satu. Jadi namanya hukumah itu ya malik, ya apa namanya, qadil qudot, itu hukumah. Nah, di tengah-tengah ikhtilaf yang ada, apabila dibutuhkan satu ittihadul irsyad, semua ini hukumah harus menetapkan fatwa tunggal yang harus diikuti oleh semua orang. Maka ditetapkan di dalam kaidah yang disebut oleh Pak Juhadi tadi, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Orang boleh punya pendapat macam-macam. Demokrasi itu bukan cuma bukan cuma belakangan ini, ya. Di kalangan ulama itu dulu itu udah memang tradisinya tradisi demokratis, boleh berpendapat apa saja tentang apa saja. Tapi begitu ada hukmul hakim, ini khilaf harus ditinggal. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya. Sehingga ketika misalnya ditetapkan bahwa ketika negara menyatakan perang kepada negara yang lain dan ditetapkan bahwa ikut serta mendukung negara untuk berjihad melawan negara lain itu fardu kifayah, semuanya mengikuti. Ini menjadi hukmul hakim, hukum fardu kifayahnya mendukung dan terlibat di dalam peperangan itu adalah hukmul hakim, sehingga semua khilaf ditinggalkan untuk satu irsyad yang sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, maka dari sini kita bisa memahami bahwa Jam'iyah ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk membangun hukumah diniyah. Kalau sebelumnya para ulama ini berpendapat sendiri-sendiri, ya, makanya terjadi misalnya ketika sebagian ulama mengerahkan rakyat, mengerahkan umat untuk melakukan pemberontakan terhadap gubernur Hindia Belanda di Cilegon misalnya, ya toh, ulama-ulama Cilegon waktu itu wajib kita berjihad melawan penjajahan, begitu. Nah, sementara ada fatwa misalnya dari ulama yang lain, yaitu dari Al-Habib Osman bin Yahya di Betawi yang menyatakan bahwa tidak cukup syarat untuk melakukan jihad seperti di Cilegon itu, dan itu hanya membawa mandorot dan seterusnya. Ini ikhtilaf dan tidak ada jalan keluarnya. Ya sudah, masing-masing bertindak menurut pendapat masing-masing, gitu. Nah, karena para ulama kemudian melihat dibutuhkannya ini, ya, hukumah ini, maka didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah hukumah diniyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah, ala mazhabi al-a'immatil arba'ah, ala madhahibil a'immatil arba'ah. Jangan dikira ketika Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa ikut berperang, membantu berperang di Surabaya pada waktu itu fardu ain bagi mereka yang tinggal di radius marhalaten, bagi semua orang yang balik, bagi semua mukallaf, setiap mukallaf yang tinggal di radius marhalaten dari Surabaya fardu ain untuk ikut perang. Yang di luar marhalaten fardu kifayah. Jangan dikira ada pendapat lain, ada pendapat lain. Tapi ketika ini ditetapkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini menjadi hukmul hakim, sehingga semua orang meninggalkan khilaf mengikuti hukum yang ditetapkan oleh hakim, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini terjadi dari waktu ke waktu sepanjang sejarah. Karena sepanjang sejarah itu pasti tidak mungkin tidak ada masalah-masalah yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan ikhtilaf, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian,
Ya, saya ingin tegaskan di sini bahwa Nahdlatul Ulama ini organisasinya ulama, jamiah ulama yang dimaksudkan untuk membangun hukumah diniyah. Maka tidak ada dan tidak boleh ada, tidak ada dan tidak boleh ada satu keputusan pun dalam soal apapun, di dalam jamiah Nahdlatul Ulama ini kecuali dengan pertimbangan syariah.